Ya, selamat datang kembali di channel Pejuang Kripto. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial buat teman-teman yang mencairkan Worldcoin itu ke MetaMask, teman-teman. Ya, ke MetaMask yang ini. Ya, jadi banyak sekali teman-teman pada komen di kolom komentar dia itu menarik ke MetaMask dan tidak bisa menariknya lagi atau koinnya tidak muncul. Dan di sini saya akan memberikan tutorialnya secara step by step ya, teman-teman, karena di sini lumayan ribet untuk mengakali atau untuk menarik lagi Worldcoin yang sudah terlanjur ke MetaMask. Nah, kita langsung saja. Di sini saya asumsikan teman-teman berarti sudah mempunyai wallet atau aplikasi MetaMask ya, teman-teman. Ya, karena sudah terlanjur berarti teman-teman sudah mempunyai untuk aplikasi MetaMask-nya ya. Saya asumsikan teman-teman ini sudah punya semuanya. Dan untuk tampilan pertama pasti teman-teman di sini tidak melihat Worldcoin yang teman-teman kirim ya di aplikasi MetaMask-nya. Nah, untuk yang pertama teman-teman, di sini teman-teman harus menambahkan jaringan Worldcoin ya, karena teman-teman itu mengirim dari Worldcoin aplikasi ya atau World app ini dalam bentuk jaringan word chain. Jadi ini masuknya ke word chain. Nah, karena defaultnya di MetaMask itu jaringannya tuh belum ada word chain ya. Di sini belum ada word chain, jadi teman-teman harus menambahkan secara manual ya, teman-teman. Nah, caranya teman-teman bisa pergi ke pengaturan di sini ya. Oke, lalu ke network di sini. Oke. Di sini teman-teman klik add network sini. Oke. Dan di sini teman-teman pilih custom. Nah, ini teman-teman isi manual. Nah, isiannya di sini saya ada websitenya. Website untuk mengisi isian jaringan Bitcoin ya. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan saja. Di sini kan network name ya. Teman-teman tinggal sesuaikan network name. Berarti word chain. Teman-teman tinggal copy ya, pindah nanti di sini. Oke. Terus kemudian di sini ada RPC URL. Teman-teman salin di sini. Oke. Teman-teman buka lagi. Nah, teman-teman tinggal di sini klik tahan aja. Nah, nanti setelah ditahan akan muncul seperti ini. Teman-teman add RPC URL. Nah, lalu teman-teman RPC URL-nya yang tadi teman-teman salin pastekan di sini. Lalu oke. Nah, setelah itu add RPC URL. Nah, RPC namanya tuh nggak usah diisi nggak apa-apa. Oke. Chain ID-nya teman-teman lihat di sini 480 tinggal salin. Nah, teman-teman tinggal tahan di sini. Ini agak susah ya. Tempel. Oke, simbolnya di sini teman-teman tinggal salin lagi. ETH. Ini agak susah jadi dia tidak muncul untuk pengetikannya. Dan lalu untuk block explorer URL, teman-teman tinggal copy lagi yang dari website sini, ya, salin, lalu teman-teman pastekan di sini. Sorry, ini ditahan dulu. Emang agak susah kalau MetaMask. Lalu add block URL. Oke, lalu pastekan di sini. Ini teman-teman ikutin ya secara perlahan ya, karena ini lumayan ribet, teknis sekali. Jadi teman-teman harus ikutin. Lalu kemudian teman-teman save di sini. Nah, ini jaringan chain sudah ditambahkan ke MetaMask. Ya, kita akan ubah di sini jaringannya yang di pojok kanan atas, pojok kiri atas di sini. Lalu teman-teman cari chain. Ya, klik di sini. Nah, ini sudah beralih ke jaringan chain ya di sini. Oke, ini udah chain dan nah,
kenapa belum muncul untuk saldo Worldcoin-nya? Nah, di sini teman-teman harus menambahkan manual lagi untuk token atau koin Worldcoin-nya ya dengan cara teman-teman klik import token di sini. Nah, di sini kita disuruh untuk memasukkan token kontrak address. Nah, di sini kita bisa cari di websitenya. Nah, di websitenya WordScan. Ini adalah kontrak addressnya untuk koin WLD atau Worldcoin. Teman-teman tinggal copy sini. Nah, teman-teman balik lagi ke MetaMask, lalu teman-teman pastekan di sini. Nah, oke. Nanti tinggal next di sini. Oke, otomatis ini keisi untuk token simbol dan token desimal. Lalu klik next di sini. Oke, lalu import. Nah, ini sudah muncul untuk token WLD-nya. Ya, jadi langkahnya teman-teman harus menambahkan jaringan terlebih dahulu, ya. Lalu habis itu teman-teman menambahkan tokennya dan itu secara manual dua-duanya. Menambahkan jaringan secara manual, menambahkan token secara manual. Ya, jadi ini teman-teman harus perhatikan teknisnya ini langkah-langkahnya, step-stepnya harus diperhatikan baik-baik. Nah, masalahnya sekarang kita itu butuh namanya Ethereum. Ethereum di jaringan WorldChain. Ya, ini kita butuh sekali untuk biaya gas fee penarikan kembali atau pencairan ke exchange atau balikin lagi ke aplikasi Worldcoin-nya. Ini perlu gas fee, perlu biaya dalam bentuk Ethereum karena kalau tidak ini tidak bisa. Nah, di sini saya akan contoh ya. Saya akan klik Worldcoin-nya. Oke. Nah, di sini saya akan akan kirim. Nah, saya akan masuk ke aplikasi Worldcoin-nya, lalu saya akan coba untuk terima. Oke, Worldcoin, jaringannya WorldChain, saya akan salin alamatnya. Nah, saya akan coba di sini, ya, biar teman-teman tahu. Lalu saya akan klik next. Ya, saya akan memasukkan 7 WLD. Oke, ini hanya contoh ya. Nah, di sini tuh dibutuhin ETH, teman-teman. Ya, dibutuhkan Ethereum untuk fee penarikan si Worldcoin ini dari MetaMask ke Worldcoin app atau ke exchange. Ya, sebagai contoh ini saya kirim dan ini nggak bisa. Harus Ethereum dan Ethereum-nya pun harus di jaringan WorldChain. Ya. Nah, sekarang saya akan memberikan solusinya. Ini yang paling penting teman-teman harus perhatikan ya. Saya akan back di sini ya. Saya akan back lagi. Ya, saya akan cancel. Nah, terus ini tampilannya seperti ini. Nah, untuk mempunyai Ethereum di jaringan WorldChain ini itu tuh sekarang tuh belum ada untuk pengiriman dari exchange, tetapi di sini saya akan memberikan tutorialnya yaitu dengan cara bridge ya. Jadi saya akan mengubah Ethereum di jaringan Arbitrum, nanti saya akan ubah ke Worldcoin dan ini akan memakan biaya lumayan. Ya, paling cuman $1 sih kalau nggak salah ya. Ya, $1. Ya, jadi kalau teman-teman mau menarik kembali koinnya itu harus diperhitungkan juga untuk biayanya. Oke. Nah, sekarang ya, saya akan beralih ke jaringannya Arbitrum. Ya, oke. Di sini Arbitrum One. Nah, ini sudah di jaringan Arbitrum. Nah, sekarang saya akan mendepositkan jaringan Arbitrum ini ya ke MetaMask. Nah, saya akan beli dulu di luar atau bisa dari exchange. Ya. Jadi saya akan klik receive di sini. Ya. Ingat ya,
harus Arbitrum. Teman-teman ingat langkahnya nih, jangan jangan sampai salah. Ini harus di jaringan Arbitrum ya. Teman-teman teman-teman copy di sini ya. Ya, kita sekarang lagi ngomongin jaringan Arbitrum ya, teman-teman. Ini langkah keduanya. Oke. Kita akan copy alamatnya di sini dan saya akan masuk ke kedai kripto, teman-teman. Ya, ini adalah kedai kripto di mana kita bisa beli koin secara ecer, secara nominal kecil. Jadi ini cocok sekali ya buat teman-teman yang butuh koin ecer, itu bisa ke kedai kripto. Ya, jadi di sini minimal pembeliannya pun murah, bisa mulai dari 10.000 dan bisa mulai dari 15.000 untuk jaringan tertentu. Jadi saya akan membeli Ethereum di jaringan Arbitrum karena jaringan WordChain itu belum ada, ya belum ada yang menyediakan. Saya udah cari di exchange pun nggak ada. Jadi saya harus beli di jaringan lain dulu. Nanti saya akan rubah ke jaringan WordChain. Nah, saya akan beli Ethereum di jaringan Arbitrum. Nah, caranya ini saya asumsikan teman-teman sudah mempunyai kedai kripto ya. Atau teman-teman bisa juga kirim dari exchange lain ya. Jadi terserah bebas. Pokoknya saya butuh Ethereum Arbitrum terlebih dahulu untuk dimasukkan ke MetaMask, lalu saya akan rubah ke WordChain ya, jaringan WordChain. Jadi ini sangat rumit, jadi teman-teman harus perhatikan. Oke. Nah, untuk pertama teman-teman ya, teman-teman harus deposit rupiah dulu di sini. Teman-teman bisa menggunakan BCA, OVO ya. Ya, nanti teman-teman ikuti transaksinya, instruksinya, sorry. Nanti teman-teman ikutin instruksinya ya. Contoh OVO di sini, nanti masukkan nominalnya seperti itu. Di sini bisa 10.000 gini. Nah, nah nanti tinggal masukkan. Nah, kalau untuk caranya, teman-teman nanti saya akan kasih linknya di deskripsi untuk tutorialnya. Nah, di sini langsung saja teman-teman langsung transaksi. Ya, di sini langsung saja teman-teman langsung transaksi. Oke. Nah, karena di sini saya sudah mempunyai rupiah, ya, saya sudah mempunyai saldo rupiah, jadi saya akan langsung membeli Ethereum di jaringan Arbitrum terlebih dahulu. Pertama, klik transaksi di sini, lalu klik cryptocurrency. Nah, saya akan membeli Ethereum di jaringan Arbitrum. Nah, ini ya, ini dia. ETH Arbitrum. Klik di sini. Nah, di sini tuh untuk minimal pembelian itu 10.000, teman-teman ya. Jadi ini sangat murah untuk minimal pembeliannya. Nah, saya akan beli 20.000 ya, teman-teman, untuk jaga-jaga ya. Hanya untuk jaga-jaga. Saya akan beli 20.000. Nah, jadi makanya harus dipertimbangkan juga kalau teman-teman mau nyelamatin Worldcoin cuma 2 biji, ya mending nggak usah, karena ini butuh fee yang lumayan ya, 20 ribuan lah. Oke, 20.000 di sini. Oke, saya akan memasukkan alamat Arbitrum yang ada di MetaMask. Ya. Ya, ini dia. Saya akan copy lagi jaringannya Arbitrum. Saya akan masukkan di sini. Oke, saya akan kirim. Lalu klik sesuai kalau sudah. Ini permintaan segera diproses. Tuh. Ini langsung cepet, teman-teman, langsung masuk. Oke, Arbitrumnya. Nah, sekarang kita akan balik ke MetaMask. Oke. Ini perhatikan baik-baik ya. Teman-teman, karena ini sangat rumit sekali ya. Ini rumit, jadi teman-teman harus perhatikan. Oke. Nah, di sini sudah masuk untuk Arbitrumnya 0,0053. Nah, sekarang ya, ini kan Ethereum-nya di jaringan Arbitrum. Sedangkan kita butuh Ethereum di jaringan blockchain. Ini beda. Ya, jadi harus di-bridge, harus dirubah. Ya, harus dirubah dari Ethereum di jaringan Arbitrum dirubah ke Ethereum di jaringan blockchain. Nah, caranya teman-teman ke browser ya. Ini browser di webnya. Browser di MetaMask-nya di sini nih. Oke? Nah, teman-teman kunjungi
di sini OWLTO Finance ya. Nah, nanti teman-teman bridge di situ atau teman-teman rubah di situ. Oke. Nah, caranya teman-teman connect wallet terlebih dahulu di sini. Klik connect. Nah, teman-teman klik MetaMask ya, lalu klik connect. Nah, ini sudah connect. Oke. Nah, sekarang kita akan setting di sini. Dari Arbitrum tuh pilih di sini, klik cari teman-teman word chain. Ya, paling bawah W. Nah, ini dia word chain. Nah, tadi kalau nggak salah itu untuk biaya tariknya dari MetaMask ke exchange atau ke aplikasi WorldCoin itu sekitar 0,04 kali 1 ETH di jaringan WorldCoin. Jadi kita akan masukkan di sini, disesuaikan saja 0,00002. Oh, nggak bisa. Ini harus nolnya 3. Sorry. Nah, kalau misalkan kayak gini tuh nggak bisa diedit, teman-teman. Jadi harus di blok, langsung tulis ulang 0,0001 minimal. Oke. Oh, nggak bisa. Oke, ini sepertinya kurang, teman-teman, untuk Ethereum Arbitrumnya, ya. Jadi saya akan top up lagi menggunakan Kedai Kripto, ya. Saya akan top up lagi. Saya akan pergi ke wallet di sini. Saya akan klik di sini. Saya akan receive. Oke, copy. Saya akan balik lagi ke Kedai Kripto. Oke, di sini saya akan beli lagi ya, teman-teman, 15.000 aja. Oke, saya akan beli lagi di sini ya, teman-teman, untuk menambahkan tadi karena nggak bisa di bridge, jadi itu kayaknya kurang. Jadi saya akan beli lagi 15.000 aja. Oke, saya akan beli di sini Ethereum Arbitrum. Lalu saya akan beli 15.000. Lalu saya akan masukkan alamatnya. Alamat yang ini, Arbitrum. Jadi yang proses tadi deposit saya ulangi lagi karena kurang ternyata. Oke, saya copy. Terus saya pastekan di sini. Oke. Setelah itu teman-teman langsung klik send di sini. Sesuai. Oke, ini segera diproses. Dan sudah dikirim, berarti ini harusnya sudah masuk langsung. Jadi ini tuh cepet banget teman-teman untuk kedai kripto ini, jadi cocok buat teman-teman yang butuh cepat untuk koin Ether. Ya, ini saya back. Oke, saya back, ini sudah masuk ya. Totalnya di sini tuh 0,0092. Jadi ini tadi saya sudah deposit sebanyak 30.000 total ya. Kita hitung. Nah, kita langsung balik lagi ke browser di sini yang tadi. Nah, kita akan bridge untuk Ethereum-nya ke jaringan WorldChain. Kita akan update di sini, klik untuk update. Nah, sekarang kita akan kirim 0,0001. Oke, nah ini baru bisa klik send. Jadi minimal itu 0,001, tetapi untuk biayanya itu lumayan. Bridge-nya itu sekitar hampir $1 kalau nggak salah ya. Oke, sekarang kita akan bridge ya. Oke, setelah itu klik confirm. Oh, biaya bridge-nya itu 0,0005 teman-teman. Jadi pantas nggak bisa. Nah, ini sedang diproses untuk perubahan jaringan dari Arbitrum ke WorldChain ya, untuk tarif atau fee Ethereum-nya. Nah, ini sudah berhasil.
kita akan cek di dompet di sini, dompet. Oke. Nah, kita sekarang akan rubah di sini jaringannya ke WordChain. Oke. Ini sudah berubah WordChain dan harusnya di sini sudah ada Ethereum-nya. Oke, kita akan coba refresh. Kita akan buka Ethereum-nya. Apakah sudah ada? Nah, ini sudah ada ya, teman-teman. Ethereum-nya sebanyak 0,03 kali 1. Nah, ini pas sesuai dengan gas fee yang akan dikenakan untuk pengiriman atau penarikan balik dari si WorldCoin. Nah, kita akan langsung coba. Ya, ini sudah masuk 0,001 ETH. Nah, kita akan tarik lagi untuk WorldCoin ini ya ke WorldCoin aplikasi atau ke exchange yang akan kita cairkan seperti Bitget. Jadi bisa langsung. Nah, karena di sini saya akan menyontohkan saja, saya akan balikin lagi ke aplikasi WorldCoin. Oke, saya akan klik send di sini. Saya akan pergi ke aplikasi WorldCoin-nya. Oke, saya akan copy untuk klik lebih di sini, lalu terima. Lalu WorldCoin, lalu WorldChain, lalu salin. Oke, salin. Lalu saya akan pastekan alamatnya di sini. Oke. Nah, jadi ini saya akan kirim WorldCoin ke aplikasi WorldCoin lagi atau World App ya. Ini bisa kita sesuaikan, mau ke exchange bisa, ke aplikasi balik lagi bisa. Oke. Nah, kita akan masukkan tadi tuh sekitar 7,22. Jadi saya akan masukkan 7,22. Jadi ini anggapnya itu adalah WorldCoin yang nyasar atau yang nggak bisa ditarik. Oke. Setelah itu, teman-teman, langsung klik next di sini. Nah, karena di sini sudah ada fee-nya, jadi kita bisa langsung tarik. Klik klik send di sini. Oke, ini sudah berhasil ya, teman-teman, untuk penarikan dari MetaMask WorldCoin ke aplikasi WorldChain lagi ya, karena nyasar atau karena tidak masuk atau karena salah pencairan ya. Ini sudah kita tarik lagi dari WorldCoin dari MetaMask ke aplikasi WorldCoin lagi. Ini sudah berhasil. Kita akan cek di aplikasi WorldCoin-nya. Tekan back di sini. Nah, ini sudah masuk ya, teman-teman. Untuk WorldCoin-nya, klik pengeluaran. Kita akan cek. Ya, ini berhasil 7,22. Jadi tidak dipotong untuk WorldCoin-nya ya, dan di sini juga sesuai 7,22 WLD. Oke? Ya, 7,22 WLD, di sini juga baru masuk 7,22 WLD. Oke? Mungkin itu saja ya, teman-teman. Jadi teman-teman ikutin tutorial ini karena sangat panjang dan sangat teknis. Jadi teman-teman ikutin secara pelan-pelan. Kalau bingung, nanti tinggal join ke grup Telegram ya. Nanti teman-teman tinggal tanya, tinggal screenshot apa yang error. Oke. Dan ini tadi saya mengeluarkan sekitar 35.000 teman-teman ya untuk biaya bridge, terus biaya untuk tarik balik lagi ke WorldCoin aplikasi. Jadi ini banyak makan biaya. Jadi teman-teman harus pertimbangkan kalau misalkan WorldCoin yang nyasar ke MetaMask itu 16 atau pencairan pertama itu masih bisa lah. Kita masih ada sisa duit ya, atau masih bisa dapat sisanya. Tapi kalau misalkan teman-teman menyelamatkan WorldCoin yang nilainya persis sama kayak pencairan tahap kedua, itu sayang di biayanya. Karena
dapatnya sama aja. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman untuk tutorial kali ini. Sampai di video berikutnya.